seharian kemarin DM dan komen aku dibombardir oleh netizen yang minta aku membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Aku sebenarnya cukup ngikutin undang-undang ini dari media. Undang-undang ini 900 halaman dan aku nggak mungkin sempat untuk membacanya karena aku sedang berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan sebuah kapal, yaitu perusahaan aku, bagaimana agar aku dan seluruh staf-staf aku yang ada bisa melewati badai ini dengan selamat dan keluarga kami masih bisa makan dan ngebul dapurnya. Tapi aku juga udah baca dari berbagai macam media yang aku anggap terpercaya dan cukup netral. Aku juga membaca pro dan kontranya, apa yang katanya hoax, apa yang katanya versi sisi kanan, versi sisi kiri. Aku berusaha membaca semuanya. Memang yang dipermasalahkan itu adalah ada yang masalah cuti haid, katanya udah nggak ada lagi. Kemudian hari-hari libur yang dipangkas, kontrak, dan banyak lagi. Dan yang namanya undang-undang itu selalu ada detailnya, sambungan-sambungannya yang harus juga dibaca. Aku mungkin bukan kapasitas orang yang tepat untuk membahas dan mengupas Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi aku ingin sharing pengalaman aku ketika aku menjadi karyawan. Aku bekerja sebagai karyawan saat aku berusia 18 tahun. Saat itu aku bahkan tidak tahu bahwa ada undang-undang ketenaga kerjaan. Aku nggak tahu dan aku nggak berpikir ke sana. Hak-hak aku apa aja sih? Aku cuman berpikir, aku memutuskan. Aku ditawari pekerjaan karena aku menang sebuah lomba desain yang prestisius dan aku ditawari pekerjaan. Aku bekerja di sana dari nol. Bukan karena berbekal penghargaan hebat kemudian aku dapat posisi. Aku bekerja dari nol dan aku hanya berpikir aku set up target. Aku pengen jadi manajer. Aku gak mau lama-lama jadi staff. Dan aku membuat langkah-langkah apa yang harus aku lakukan untuk menjadi manajer. Jadi aku melakukan pekerjaan aku menuju target aku. Aku gak berpikir mengenai jam kerja, mengenai cuti, mengenai kontrak. Karena aku berpikir kalau aku melakukan pekerjaan aku dengan sebaik mungkin, aku mencapai target-target yang diberikan oleh perusahaan, otomatis aku akan dapat bonus, aku akan dapat jabatan. Dan tak akan perusahaan melepaskan aku kalau aku performance-nya baik gitu. Gaji aku kecil banget waktu itu, 750.000, dan akhirnya aku kaget karena ada yang dapat gaji 1,5 juta. Padahal aku tahu performance-nya jauh di bawah aku, tapi dia lulusan S1. Dan aku akhirnya bergaul juga dengan sesama profesional yang di bidang lain dan mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji 1,5 juta. Jadi aku lapor ke bos aku mau resign. Karena apa? Karena aku dapat tawaran yang lebih baik. Apa jawaban bos aku? Oke, saya kasih kamu 2 juta dengan fasilitas supir dan mobil. Jadi intinya, ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, nggak akan ada perusahaan yang mau melepaskan karyawannya. Dan ketika kita bekerja mencapai target kita, ya kerjakan saja yang sebaik mungkin. Boro-boro mau hitungan lembur, uang lembur, padahal kalau kategori staff harusnya dapat uang lembur. Aku nggak pernah nanyain karena aku cuma tujuannya tugas apa yang dikasih ke aku, apapun misinya harus bisa aku selesaikan dengan baik. Bagaimanapun caranya sampai jam berapapun. Aku pernah ada satu exhibition, bos aku udah bilang, pulang aja deh, alatnya rusak nggak bisa dipasang. Tapi aku mati-matian pasang alat itu sampai jam 4 pagi dan nyala. Aku pernah juga ada di
sebuah event, mempersiapkan event sampai jam 3 pagi. Kemudian aku pulang jam 5, aku udah di salon karena aku harus udah kembali lagi ke tempat kerja aku, majang barang, stok barang. Dan jam 11 aku udah JR, jam 12 aku nge-MC-in acara di perusahaan aku. Waktu itu perusahaannya masih kecil dan kita berusaha sehemat mungkin. Apa yang bisa aku lakukan? Aku lakukan, nggak usah pakai vendor. Masakin pita di kursi juga pasang sendiri. Karena kebetulan memang background aku seni, aku bisa melakukan itu. Display bukan bagian aku kerjakan. Tapi perusahaan tidak akan mau kehilangan karyawan yang baik. Karena itu adalah aset. Jadi kalau kita masih berpikir ingin cuti haid gitu ya, menurut aku sementara at the same time kita bicara kesetaraan gender. Kalau menahan rasa moody dan mules dikit aja kita nggak sanggup, bagaimana kita mau berpikir untuk punya kehidupan yang lebih baik? Aku mau kasih contoh lagi. Kalau ada yang bilang, aduh kami itu kan buruh, orang kecil, miskin sekali. Aku kasih contoh. Kalian harus baca sebuah buku yang judulnya Nine Summers and Autumn. Itu adalah kisah nyata dari seseorang yang bernama Iwan Setiawan. Dia anak supir angkot yang tinggal di kaki gunung di Batu, Malang. Hidupnya makan aja susah, super berkekurangan. Dan akhirnya dengan perjuangan orang tuanya, dia kuliah dan sebelum dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang terakhir karena dia memilih keliling Indonesia untuk sharing pengalamannya, kalian tahu apa jabatan terakhirnya? Dia adalah direktur di AC Nielsen, sebuah perusahaan internasional, bukan direktur di Jakarta, tapi direktur di New York City. Aku merinding setiap kali bicara tentang Mas Iwan. Seorang anak tukang angkot yang susah makan. Dan akhirnya kami berkenalan, berteman. Dan apa yang Mas Iwan katakan? Aku itu gak mau mikir rasis lah di sana. Bayangkan di New York City sebagai wong deso dari Indonesia yang bahasa Inggrisnya juga masih pas-pasan. Yang penting aku kerjakan waktu itu bagian data Mas Iwan. Apa yang diminta klien, Mas Iwan minta klien minta 10, Mas Iwan kasih lebih dari 10. Klien minta jadi 7 hari, Mas Iwan kasih klien itu hasilnya sebelum 7 hari. Lebih cepat, lebih komplit. Apa yang dia lakukan untuk itu? Bisa nginep di kantor. Dan aku yakin di sekeliling kalian pasti banyak orang sukses yang kalian bisa tanyakan. Mengapa mereka sampai di sana? Apa mereka pernah mempeributkan masalah cuti haid? Apakah mereka pernah ribut masalah cuti hajatan? Toh kita semua setiap tahun udah dapet cuti. Dan cuti itulah yang kita 12 hari itu kita manfaatkan untuk hal-hal pribadi kita. Tidak ada kesuksesan yang mudah, harganya mahal sekali. Raffi Ahmad kerjanya seperti apa? Jadi di semua bidang memang butuh effort yang keras. Kalau mau lepas dari pekerjaan yang menyengsarakan, aku yakin banyak juga buruh-buruh yang bisa akhirnya menjadi orang sukses. Banyak office boy yang jadi orang sukses. Kalau nggak salah seorang petinggi Starbucks International itu mantan tukang sapu. Jadi apalagi saat ini menurut aku di saat yang lagi sulit ini, daripada kita berteriak-teriak menuntut ini, menuntut itu, tuntutan bisa 1 juta. Tapi kalau perusahaannya nggak sanggup dan bangkrut, bagaimana mau memenuhi? Yang ada malah terpaksa di PHK. Jadi aku tidak bicara membela pemerintah, membela DPR, atau membela siapa. Begitu. Aku ingin menjadi warga negara yang mengkritisi apa yang harus dikritisi. Aku bukan buzzernya Pak Jokowi, aku sering mengkritik Pak Jokowi walaupun aku diserang juga oleh buzzer-buzzernya. Tapi aku merasa dalam hal RUU Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak pertimbangan Pak Jokowi. Kita harus menjadi negara yang kompetitif agar bisa dilirik investor. Saat ini kita udah empot-empotan, mau berharap perusahaan lokal, rekrutmen juga susah. Kita berharap investor buka perusahaan di sini. Jangan mereka buka di Vietnam, karena di Vietnam semuanya dipermudah.
di sini urusannya susah, kemudian harus banyak demo, serikat buruh yang banyak, sementara kehidupan buruh-buruh itu juga sebenarnya masih sulit, malah mungkin lebih aktivis-aktivis ya yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin bisa baca ulasannya Pak Dahlan Iskan juga. Jadi Pak Jokowi memang memikirkan iklim investasi agar kita bisa menjadi negara yang ramah bagi investor. Tapi aku juga punya agak yang nggak srek sama pemerintah dan juga DPR. Jadi ini memang usulan DPR tapi juga membutuhkan kerjasama juga dengan pemerintah, makanya ini bisa goal undang-undang ini. Yang aku nggak srek, kenapa sih harus sekarang? Karena kalau sekarang ini disahkan undang-undang itu, sudah pasti akan ada demo besar-besaran. Jadi demo besar-besarannya buruh itu bukan sesuatu yang unpredictable, yang kita kaget, kok buruhnya demo sih gara-gara undang-undang ini? Kita pasti udah tahu, buruh pasti akan demo besar-besaran. Dan saat ini bukan saat yang kondusif untuk demo. Kapanpun demo itu merugikan, tapi biasanya lebih ke merugikan dalam segi finansial. Tapi demo buruh kali ini sangat membahayakan keselamatan jiwa raga. Bukan hanya ribuan buruh yang berdemo, tapi juga orang-orang yang tidak berdemo. Karena setelah demo, buruh-buruh itu akan menyebar ke semua lapisan masyarakat. Dan akhirnya bisa, kalau terjadi klaster demo, akhirnya bisa menularkan COVID. Sebenarnya kenapa nggak ditunggu aja setelah COVID reda baru undang-undang ini disahkan sehingga nggak terjadi demo besar-besaran kemarin yang serem banget. Bagaimana nanti COVID-nya mau menurun? Apa akan ada PSBB lagi jilid selanjutnya setelah itu? Karena sebagai pengusaha udah nggak sanggup kalau di PSBB kan lagi, restoran-restoran udah rontok. Dan aku sih masih salut sama restoran yang masih jualan di lampu merah, restoran yang cukup terkenal jualan di jembatan penyeberangan, jualan di pinggir jalan. Dan aku juga salut dengan karyawan-karyawannya yang mau melakukan itu berpanas-panasan. Yang waktu dikontrak pasti perjanjiannya itu kerja di mall ber-AC, tapi akhirnya mereka di sana. Saat ini kalau mau bicara pengusaha posisinya di mana, buruh posisinya di mana, mungkin nggak sempat baca, nggak sempat mikir undang-undang itu menguntungkan siapa. Karena yang ada di pikiran saat ini bagaimana bertahan, jangan sampai perusahaan yang kita anggap sebagai rumah kita itu ambruk. Karena kalau ambruk itu ambruknya itu rame-rame, dari owner sampai buruh sampai office boy semuanya ambruk. Jadi kalau aku lebih berpikir bagaimana kita aku mati-matian mempertahankan perusahaan aku untuk bisa survive sampai pandemi ini berakhir. Karyawan-karyawan aku masih bisa bertahan walaupun penghasilan mereka berkurang. Kita kerja mati-matian sehingga masih bisa ada bonus kecil-kecilan untuk menghibur diri karena ada pengurangan gaji. Kita melakukan segala cara. Dan kalau kemarin itu aku ditanyain bikin video, maaf, kemarin itu aku mati-matian, lagi banyak sekali kerjaan di kantor yang harus aku urusin, aku, karyawanku, dan keluarga mereka semua gitu. Jadi kalau dari aku, mungkin aku cuma sharing kehidupan aku, dan itu pendapat aku. Kalau kita masih memikirkan lembur, memikirkan cuti, memikirkan libur, kayaknya akan sulit untuk memiliki kehidupan lebih baik. Kalau kita dapat duit cuman pengen beli handphone, pengen beli motor baru, TV baru, kayaknya sulit untuk punya kehidupan yang lebih baik. Saatnya untuk berpikir lebih panjang. Aku ingat kata-katanya Jack Ma saat Alibaba masih menjadi perusahaan yang sangat kecil. Dia bilang, kalau kita masih bekerja hanya 5 hari dalam 1 minggu, dari jam 9 sampai jam 5, kita tidak akan pernah bisa menembus bursa saham di Amerika. Dan akhirnya mereka bekerja dengan luar biasa. Bahkan di Cina itu orang bekerja itu ada istilah 996 ya kalau nggak salah, bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Itu hasil mereka. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Mungkin kita
nggak semuanya sanggup bekerja seperti itu, tapi lakukan yang terbaik yang kita bisa sekuat tenaga kita. Aku cuman bisa menyampaikan itu mengenai RUU Cipta Kerja, dan aku cuman bisa ngajak kalian berjuang yuk, lakukan sesuatu yang efektif, bukan sesuatu yang membahayakan keselamatan kita, bukan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang lebih sulit. Yang masih punya pekerjaan, hargai pekerjaan kalian karena banyak di luar sana yang menginginkan pekerjaan itu. Yang tidak punya pekerjaan, kemarin aku ada posting video ide-ide bisnis sederhana untuk kalian jalanin. Salam sehat buat semuanya.